Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Novita dalam Saran Pagi GKI Salatiga, Selasa 26 November 2024. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Jika sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, urapilah hati kami untuk memahami dan melaksanakan dalam setiap aktivitas kami. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu melepaskan dendam. Saudara, sebagai pengikut Kristus, ada hal yang tidak mudah kita lakukan. Butuh usaha keras dan terutama mengalahkan ego diri sendiri, yaitu hidup yang mengampuni. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah berada pada titik muak, benci, dan tidak ingin berhubungan lagi dengan seseorang yang telah menyakiti kita. Mulai dari perasaan tidak dihargai, dikhianati, pengorbanan yang sia-sia, dirampas hak kita, dikorbankan hingga menimbulkan sakit hati dan kepahitan. Jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa menimbulkan dendam. Ada beberapa hal yang membuat kita sulit untuk memberikan pengampunan. Di antaranya, kita tidak ingin diremehkan dan dianggap lemah karena memberikan pengampunan. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu membalas. Kita merasa jika tidak mengambil tindakan, orang tersebut bisa semakin menjadi. Jika kita tidak membalas, orang tersebut tidak akan bertobat. Namun, sebagai orang Kristen, bagaimana kita sebaiknya bersikap kepada orang yang telah menyakiti kita? Saudara, saat disakiti, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membereskan luka kita. Datanglah kepada Bapa, sampaikan dengan jujur segala yang kita rasakan. Bagai pasien yang datang ke dokter untuk mendapatkan obat, seperti itulah kita kepada Bapa. Kita sampaikan segala kesakitan dan kepahitan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mungkin kita tidak langsung sembuh saat itu juga, namun dengan niat ingin dipulihkan, kita bisa membuat kemajuan dari hari ke hari dengan melepaskan rasa sakit dan amarah. Sebagai dokter dari segala dokter, Tuhan pasti akan membantu kita untuk pulih. Mengampuni agar kita pun diampuni. Pada Kolose 3 ayat 13 disampaikan, bersabarlah kamu terhadap yang lainnya, dan ampunlah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Belajar mengampuni orang lain tanpa mempertimbangkan apapun, karena sebagai hamba yang menerima karunia dengan cuma-cuma, sudah sepantasnya kita pun mampu mengampuni orang lain. Saat kita merasa hidup ini tidak adil, ada di luar sana yang mengalami lebih parah dari kita. Dan dibandingkan dengan yang pernah dialami manusia di dunia, dibandingkan dengan luka dan penghinaan yang telah diderita oleh Kristus, rasanya luka batin dan kepahitan yang kita alami tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi, luka yang dialami oleh Kristus bukan berasal dari dosa dan kesalahannya, tetapi semata-mata karena Dia menanggung dosa dan pelanggaran kita sebagai anak manusia. Apakah kita akan membuat sia-sia pengorbanannya? Dia adalah simbol kasih yang luar biasa. Kita mengampuni karena kita sadar betul bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, meskipun hati kita terluka, coba tengok di sekeliling kita dengan penuh rasa syukur. Kita bisa melihat
Masih banyak berkat dan hal-hal baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mengampuni tidak akan menghalangi berkat dan penyertaan Tuhan. Justru dengan tidak menyimpan dendam, banyak kebahagiaan yang akan kita rasakan. Ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak akan sia-sia, yaitu waktu, energi, dan karunia. Menyimpan sakit hati yang terus-menerus dapat mencuri damai sejahtera kita. Memang tidak mudah untuk mengampuni, apalagi mengingat sesuatu yang menyakitkan yang pernah orang lain lakukan. Namun ampunilah bukan demi orang itu, melainkan untuk diri sendiri yang berhak bahagia. Jangan malah menyimpan dendam, kita sendiri yang nantinya akan semakin terluka. Dalam buku berjudul Surviving the Secret yang ditulis oleh Pam W. Fredefeld dan Catherine Rodriguez pada tahun 1987, ada kalimat yang berbunyi, menahan amarah itu seperti memegang bara api di tangan Anda. Anda akan terbakar. Menyimpan dendam bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Angela Batimer, MS, NCC, RYT, LPC, seorang psikoterapis berlisensi di Thomas F. Chapman Family Cancer Wellness di Piedmont, mengatakan bahwa memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Sebagian orang salah mengartikan memaafkan sebagai tindakan membenarkan perilaku buruk, tetapi sebenarnya memaafkan adalah jalan menuju kebebasan mental dan emosional kita. Kita tidak perlu lagi membelenggu diri sendiri berdasarkan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Jangan membalas, karena pembalasan bukan hak kita, melainkan hak Allah. Pembalasan akan membuat kita menjadi lebih buruk, karena di dalam pembalasan itu banyak rancangan-rancangan kejahatan. Sebagai umat yang ingin hidup benar, kita haruslah mengampuni tanpa peduli apakah orang itu bertobat atau tidak, atau seberapa tuluskah dia meminta maaf. Karena kita masing-masing hidup dengan pertanggungjawaban dosa di hadapan Allah. Ada satu ayat yang bisa menjadi pegangan kita yang tertulis pada Roma pasal 12 ayat 19 hingga 20 yang berbunyi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, pilihan ini ada di tangan kita. Berapa lama kita akan membiarkan orang yang telah melukai kita mengendalikan hidup kita? Sampai Anda kembali berjaya karena mengatasi dengan cara-cara manusia? Sampai orang tersebut tiada? Atau sampai kita melihat kehancurannya? Namun atas segala hal yang telah terjadi, janganlah kita membiarkan masa lalu menghancurkan sukacita dan kedamaian kita. Ingatlah tujuan dasar kita diciptakan ke dunia, dan kita harus mampu hidup segambar dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon ampun karena menyadari ketika kami mengawali doa, kami tak jarang mengucapkan kami datang dengan penuh kerendahan hati. Namun pada kenyataannya saat hati kami terluka, kami menyimpan kepahitan. Ternyata kami tidak memiliki kerendahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Termasuk ketika kami mengucapkan doa Bapa kami memilih untuk memikirkan bagaimana orang yang menyakiti kami merasakan sakit seperti yang kami rasakan dan tahu siapa sesungguhnya orang yang mereka sakiti.
Namun kali ini Tuhan, kami sungguh menyesal dan menyadari bahwa segala hak atas hidup kami hanya Engkau-lah yang memiliki. Ampunilah kami ya Allah, dan kami juga memohon Tuhan mengasihani kami. Izinkan kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan memberikan kelegaan atas setiap kesesakan. Berikan jalan keluar atas segala pergumulan, berikan pengampunan atas segala pelanggaran, berikan harapan saat seolah tak ada jalan keluar. Berilah berkat atas setiap tangan yang menengadah, dan berilah kesembuhan atas segala kesakitan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta, memberikan belas kasihan kepada kami meskipun kami masih berlumuran dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, saya akan menutup renungan ini dengan satu kata bijak dari Charles R. Swindoll. Hidup ini 10% apa yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya. Tetap tersenyum dan berpikir positif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.